untuk buah merah ini harus disunat, menghilangkan pucuknya itu untuk mempercepat daya tumbuh. Kalau nggak disunat, kulit arinya itu kalau kena air dia liat, awet, mulet. Jadi tunas itu mau keluar agak lama, harus sunat. Nah, kalau kurang dari 2 bulan agak banyak yang dibuang. 2 bulan cuma sedikit, kalau lebih dari 2 bulan cuma ngilangin daun aja. Nah, kalau 1 bulan gimana? Ini yang 2 bulan ini contohnya seperti noresnya masih kelihatan gini. Nah, ciri-ciri benih yang sudah siap tanam itu kalau ditoreh, getahnya sudah nggak putih, sudah bening, nggak butek banget. Kalau yang baru itu butek putih, baunya masih pedes banget. Itu. Tapi kalau udah 2 bulan, baunya tetap pedes tapi nggak begitu menyengat. Kemudian getahnya sudah agak bening. Itu ciri-ciri fisik. Terus agak lembek, nggak begitu keras. Kadang pun tengahnya itu Pak sudah mulai hijau dia. Nah, tengahnya mulai hijau itu udah lebih dari 2 bulan. Paling enggak dia punya rongga di sini. Nih, Iya. di sini tuh ada rongga. Kalau dipotong sudah ada rongga, kan membuka di sini. Terus ini titik tumbuhnya sudah mulai kelihatan hijau. Ini yang 2 bulan, kurang dari 2 bulan. Ini 2 bulan, ini lebih dari 2 bulan. Ini ditanam, ini 2 minggu, seminggu udah rata betul, udah hampir 10 cm tingginya daun. Ini Pak, sama ini Pak. Ya, oke. Ini kan gandeng-gandeng ini Pak. Nah. Dijadikan benih. Boleh dipisah apa enggak? Nah, boleh dipisah apa enggak? Nah, nih, kalau ini sudah mecah, kalau begini, sebetulnya benih yang baik. Benih yang baik itu dari penangkar itu sudah dipecahin, udah satu-satu, sudah satu-satu, bukan dompolan. Ulah semalam itu yang kami dapat tuh gandeng-gandeng. Nah, itu berarti benihnya bukan benih asli dari penangkar. Benih dapat dari luar, dia muat untuk benih. Benih yang bagus adalah yang sudah dipisah satu-satu. Ini kalau begini, masih begini bentuknya, dan ini sehat semua. Kalau dia satu nggak sehat, ini harus dipecah. Kalau nggak dipecah ini sakit, nanti menular. Itu harus dipecah. Tapi kalau ini sehat semua, ini nggak perlu dipecah. Langsung ditanam, potong, tanam. Harus satu-satu. Ini metode penyiraman. Di Brebes pojok sana ini yang ini ala Brebes. Ini ala daerah Jawa Tengah. Ada yang pakai gini. Ini kalau skala luas ini 1 hektar 10 orang kita nggak selesai. Nah, ini Pak, air ini yang kira untuk taman 1 hektar 10 orang nggak selesai. Ini lebih bagus, ini daerah sama pinggir pantai. Sekarang sudah nggak pakai gini lagi, sekarang sudah teknologi kabut. Dia pakai timer. Jadi dia pasang sanyo, kasih timer, dari timer untuk nyalain sanyo masuk ke selang-selang irigasi kabut. Dia setel, siram itu malam sama pagi 2 kali. Siang nggak disiram. Subuh dia udah nyala. Pakai selang drip. Selang drip. Terus ini timer ini untuk menghidupkan sanyo. Kita bisa atur. Satu timer itu bisa 16 kali jalan. Hari pertama misalkan jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, 1 jam nyala mati. Dan itu bisa diatur berapa menit mau jalan sanyo itu. Dan petani tidak pernah ke sawah menyiram. Cukup masang itu saja, pasang sanyo, listrik nyala, sudah tinggal di rumah nonton TV, di kebun sudah tersiram sendiri. Otomatis. Murah itu, beli di online itu cuma sekitar 110.000. Kita rangkai sendiri, 1 unit timer itu paling-paling ngeluarin duit 200.000. Nanti disalurkan. Untuk berapa apa Pak? Oh, itu kan timer itu hanya untuk menyalakan, mematikan sanyo. Nah, terus apanya? Selang dripnya kita Nah, butuh? selang dripnya itu sesuai kebutuhan. Kalau 1 hektar ya berapa? Bapak biasa 1 hektar berapa? Misalkan anggaran 1 hektar 2 juta ya 2 juta sama. Kalau itu sama, yang beda adalah timer itu aja, tambah timer untuk menyalakan sanyo jalan langsung masuk ke drip, import sendiri kan? Atau sprinkler jalan sendiri kan? Nah, udah. Jadi maunya tengah malam nyiram bisa, itu kan otomatis detek sendiri kan? Seperti kolam ikan saya di Jogja, saya punya kolam kecil. Karena rumah itu nggak saya tempati, jadi kadang-kadang kering kan. Akhirnya saya berikan itu, saya atur setiap jam 4 subuh nyala sampai jam 5. Jadi setiap pagi nyala sendiri, nanti mati sendiri, terisi penuh. Nanti
siang susut, besok pagi kita isi lagi. Kita pakai itu. Dan saya pakainya ambil airnya dari sumur sipil. Jadi satu kubik itu cuma berapa menit lah penuh. Paling 20 menit satu kubik lebih itu penuh airnya. Nah ini yang tadi saya katakan tadi masalah penyeberangan bisa direkayasa seperti jadi petani lebih ringan. Nah, kemudian ke panen, ya bisa. Jadi itu hanya dirubah aja. Jadi pakai pompa air yang diesel, apa sanyo? Jet pompa, jet pump, jet pump yang pakai listrik. Kayak mesin engkol pak. Oh, pakai mesin dompeng nggak bisa, itu kan manual dia. Ini yang penggeraknya pakai listrik, pakai dinamo. Nah kalau pakai dinamo bisa, penggeraknya pakai dinamo kan listrik ceklek, dinamo jalan, air terangkat. Tapi kalau yang masih manual begini, ya harus datang, nggak bisa pakai. Oke, lebih luas ya. Ini Mbak, pemupukan yang oke. Nah ini kalau tanah-tanah yang asam yang diperhatikan fosfat, sulfur, boron itu semuanya sudah ada Mg itu, cuma NPK aja. Nah kalau pH-nya rendah, itu yang terserap itu hanya logam-logam saja. N-nya tidak terserap, P fosfatnya tidak terserap, kalium tidak terserap, yang satu Fe, boron, mangan, besi, ya ini besi ya. Aluminium itu yang terserap sehingga tanaman itu kurus, hijaunya hijau kuning, nggak bisa hijau segar hijau muda, karena unsur N, P dan K itu tidak bisa terserap kalau pH-nya rendah. Jadi, nah ini kalau pembentukan umbi yang dibutuhkan adalah kalsium, nitrogen dan kalium. Tapi untuk daerah-daerah di Sumatera termasuk batubara, nitrogen ini sebaiknya sudah nggak digunakan pada umur 30 hari. Ini digunakan pada pemupukan pertama saja. Pemupukan kedua nitrogennya nggak usah. Boleh digunakan hanya yang terkandung di NPK saja. Jadi jangan ditambahkan urea, nggak perlu. Jadi ureanya stop. Urea itu hanya di pupuk pertama. Pupuk kedua sudah nggak pakai urea, N-nya disuplai dari NPK. Kalau N-nya dimasukkan lagi pupukan kedua, pupukan ketiga, yang terjadi apa? Bawang merahnya gambus. 2 minggu saja sudah mulai gambus, sudah mulai banyak yang lecet, yang busuk. Apalagi 2 bulan, kelihatan tampaknya kok masih gede, tapi dipegang kopong. Yang perbanyak adalah P, kalium dan Ca. Jadi kalau mau lebih kan pembentukan umbi itu pupuk pertama nitrogen itu bisa sampai umur 20 hari masih tersedia. Oke, lanjut. Nah ini kalau pemupukan di Brebes tinggi sekali. Ini pupuk pertama, kedua, ketiga. Ini terakhir 30-35 hari. Tanaman bawang merah panen pada 55 atau sampai 60 hari. Nah SP-nya cuma 100 kilo, NPK 150, ini 75. Ini sudah 325 satu kali pupuk 1 hektar. Per hektar ini Pak? Iya, jadi 1 hektar bisa 1 ton lebih. Di sini sudah berlebih. Padahal menurut penelitian pupuk atau nutrisi itu hanya 10% dari bobot yang dibutuhkan. Kalau 1 on itu hanya 10 gram pupuk yang harus diambil unsur NPK-nya. Jadi di pemupukan ketiga di umur 30-35 hari itu hanya menggunakan kalium, magnesium dan sulfur, dan KCr sama NPK. Kalau di sana kamas atau paten kali nggak ada, KCl dan NPK atau sama tambah Z. Kedua, ini masih ada urea. Di sini kalau musim hujan ada ZA, kalau musim kemarau nggak pakai ZA, pakai urea. Kenapa di Brebes masih pakai ini? Karena di sini tanahnya sudah bagus, unsur fibernya banyak, tinggi, sehingga masih menggunakan urea untuk memacu umbinya besar, supaya umbinya gede-gede. Tapi tidak menjamin gede awet. Ini kalau banyak ureanya tetap aja. Di Brebes kalau ini masuk di pemupukan kedua, disimpan tidak begitu bertahan baik. Tetap bagus. Ini kondisi ini adalah untuk konsumsi, panen jual. Lanjut Mbak. Nah, ini pakai lampu. Mungkin sudah ada ya? Sudah Pak. Ini kebun saya yang di Tua dulu, ini tahun berapa nih? 2017.
2017 saya tanam ini gagal. Ini ada fotonya gagal. Ini begini aja gagal, Pak. Gagalnya apa? Naungannya ini saya tutup semua. Hamparan 2000 meter saya tutup seperti ini, atasnya pasti gini. Tiba-tiba ada angin kencang terbang, roboh, ini kena roboh semua. Jadi bunganya patah. Sehingga pas panen yang 2000 meter cuma dapat 2 kilo. Berapa uang yang saya keluarkan? 90 juta kurang. Umbinya sudah nggak bisa bermanfaat karena umbinya 4 bulan itu sudah bertunas lagi. Jadi sudah nggak layak dijual, hanya bisanya masuk ke bumbu atau digoreng. Digoreng pun kualitasnya tidak sebaik bawang goreng yang tersedia di sini. Itu nanti bawang goreng itu hadiah buat ibu-ibu saja. Lanjut. Nah, gudang bawang timbel itu bodinya segini. Kontainer masuk. 10 kontainer dia masuk. Nah, persoalannya kan gini Pak, kami di Batubara itu nggak punya gudang sebesar ini. Ini Jadi perkara pasca panennya yang untuk tingkat petani itu gimana Pak bagusnya? Nah, pasca panen tingkat petani, kita nanti sambil lihat di lapangan, tapi saya ceritakan gambarannya. Jadi petani panen tanam misalkan 2 rantai atau 5 rantai, dicabut, bedengannya disiapkan, kemudian kalau basah, tanahnya basah, itu dikasih alas pakai daun-daun kering, supaya umbinya nggak nempel langsung ke tanah. Tidak boleh jemur bawang merah di atas rumput. Tidak boleh menjemur bawang merah di atas plastik. Tidak boleh menjemur bawang merah di tanah yang becek. Kalau tanahnya bekas panen itu kering nggak ada masalah? Nggak masalah. Terus yang dijemur daunnya, bukan umbinya. Itu nanti 2-3 hari layu. Begitu layu, 5 hari layu, kemudian dikonde, jemur umbinya 1 hari, bak pulang, udah sortir. Udah itu kalau cuma 5 rantai itu hanya butuh tempat 2 meter persegi ini cukup untuk nyimpan. Masuk Pak. Iya, ditumbuk bulat gitu ke atas. Nunggunya kayak dari sumur itu sumbung itu. Daunnya Pak, daun yang kita iketin itu Nah. kan belum melayu betul. 7 Kadang-kadang hari. masih 7 hari. Udah 7 Itu hari. kalau kita ikat, kita tumpuk kayak gitu bosok ini Pak. Nah, Ini harus gimana kering itu? dulu. Jadi daunnya itu kering putih, sudah putih semua, baru kita ikat. Nah, supaya daunnya kering bagus, jemurnya harus ada pelengkungnya. Lanjut. Ini kayaknya ada. Oh, terima kasih. Ada nanti di pasca panen. Hah. Kalau ini kan budidaya, Iya. pasca panen besok